Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama saya Mas Bagan Leman. Tentunya kita masih membahas seputar pembangunan atau mencari solusi bagaimana kita bisa menghemat dalam proses membuat bangunan yang tidak mengesampingkan safety-nya atau keamanan daripada bangunan yang kita buat. Oke, untuk memperjelas tentang sistem COR. Sistem COR itu adalah sebuah sistem atau cara, hanya sebuah sistem atau cara. Sementara material yang kita gunakan itu bisa menggunakan beton, juga bisa menggunakan material yang seperti kita menggunakan mencetak batako. Jadi pemahaman yang sangat sederhana namun tidak bisa dipahami dan gagal memahami oleh orang-orang yang punya pengalaman jauh lebih pintar daripada saya. Pemahaman sederhana masih gagal untuk dipahami. Tahun kita flashback dulu. Flashback kita kembali ke era tahun 80-an. Dimana zaman itu nenek moyang kita atau nenek mbah-mbah saya waktu itu membuat rumah hanya menggunakan perpaduan semen dan pasir untuk memasang batu bata tanpa ada besi satu helai pun. Pondasi pakai batu bata, kemudian untuk slopnya menggunakan sistem rolak, yaitu bata yang disusun rapat dengan posisi menyilang gitu loh. Sistem rolak. Kemudian pada tiang-tiang atau kolom-kolomnya juga menggunakan susunan rolak, bata yang disusun besar gitu loh, untuk menahan atau membantu dinding menahan atap atau kap yang akan kita pasang. Terus pada atas kusen itu tidak ada COR. Zaman dahulu itu di atas kusen itu tidak dipasang sabuk slope. Nah, hanya dia memasang rolak di bagian nol bata atau nol dinding itu tetap dikasih rolak tapi tidak dipakai slope. Nah, rumah itu dibuat tahun 1987 kalau nggak salah, karena saya masih kelas 1 SD. Saya masih ingat proses pembangunannya itu. Waktu itu saya masih umur 7 tahun. Kemudian majunya zaman rolak itu digantikan dengan slope, perpaduan antara beton dan besi. Hanya kebanyakan orang memperkecil ukuran slope-nya. Yang aturannya itu adalah misal lebar pondasinya 20 cm, dia slope-nya juga 20 cm dengan ketinggian minimal itu 30 cm atau 25 cm. Tapi diperkecil oleh kita dengan cara yang lebarnya 20 cm kita pasang amping batu bata, terus kemudian slope-nya hanya selebar 10 cm kalinya 20 cm. Untuk alasannya adalah untuk sebuah penghematan. Kalau menurut ilmu SNI atau standar nasionalnya ya jelas nggak masuk gitu loh. Cuman karena perekonomian dan budget yang minim akhirnya diperkecil. Saya dengan cara ini tidak setuju sebenarnya, karena pondasi adalah konstruksi utama daripada sebuah bangunan. Kemudian berjalannya waktu, batu bata ini kemudian berjalannya waktu ada orang yang membuat rumah itu dengan menggunakan batako yang dibuat dengan bahan semen dan pasir yang kemudian dicetak dengan ukuran 15 kali 30, ada yang 15 kali 40 dan seterusnya. Nah, pada proses itu kemudian diperkuat dengan adanya sabuk di atas kusen, terus slope di atas nol dinding. Nah, kemudian kita masih melakukan plaster dan seterusnya. Plaster masih memerlukan plaster. Plaster itu enggak biaya yang sedikit, tapi juga biaya.
Kemudian saya sederhanakan menggunakan sistem cor. Sistem cor itu adalah material bataku tadi itu yang kemudian saya cetak. Pertama saya melakukannya itu dengan ukuran 60 cm ketinggiannya. Nah, berjalannya waktu demi waktu, cetakan itu kemudian saya kembangkan menjadi ukuran 120 x 240 cm yang saya pasang dengan susunan tidur. Nah, kemudian setelah beberapa kali membuat rumah dengan pengalaman yang kita lakukan dan ingin percepatan dalam proses pembuatan rumah itu, kemudian cetakan dinding itu saya pasang dengan konstruksi berdiri seperti yang ada pada video kali ini. Alasan saya adalah mempercepat proses pengerjaan karena sekali cetak sudah ketinggian 2,40 meter yang dimana pada saat kita naik pada atas tahap atasnya kita pasang sabuk sebagai pengaman gitu loh, pengaman konstruksi atau safety-nya. Kalau kita melihat pada gambar video yang ada di video ini, slope kita kolom kita menggunakan 40 cm persegi. Kemudian sabuk itu kita menggunakan 12 kalinya itu 20 cm untuk sebagai safety, menjaga atau mengantisipasi kalau terjadi gempa dan sebagainya. Apakah sistem cor ini masuk dalam standar SNI ilmu sipil? Tidak masuk, Pak. Kenapa saya bilang tidak masuk? Ya karena memang tidak ada rekomendasi dari mereka atau yang menciptakan pembangunan itu tidak ada standar. Kita berkacanya itu nggak usah jauh-jauh lah. Sistem cor itu hanya sebuah cara. Jadi jangan tergiur pada pandangan video. Kalau kita mau meniru sesuatu yang kita dapat referensi dari YouTube, itu harus dicari sumbernya siapa, ada kontaknya, kemudian Anda konsultasi lewat chat, bukan di YouTube-nya ya, karena mungkin terlambat membalas. Chatnya di mana? Misalnya di Facebook atau di WA, kita cari kolom kita cari nomornya yang bisa kita hubungi. Lalu kita konsultasikan sama orang tersebut. Kita konsultasikan, kita tanya-tanya, terus nanti terjadinya kayak mana dan apa sarannya. Pasti dikasih tahu. Kalau dalam video suruh merangkum dari mulai pondasi sampai atap, terus dengan waktu yang kurun waktunya bisa sekian hari dan sekian bulan, ya orang itu nggak semudah itu melakukan itu, harus butuh konsentrasi dalam mengambil video. Nah, sementara orangnya misalnya kayak saya, proyeknya di sana sini, sehari di sini, sehari di sana, ya nggak bakalan bisa mengikuti pekerjaan itu dengan durasi yang segitu panjangnya gitu. Apalagi seperti yang kita lakukan pada video ini, kita membuatnya itu dengan cara bertahap karena mengingat budget yang ada itu tidak bisa kita bikin hura-hura karena kita lagi melakukan penghematan. Jadi intinya kurang dan lebihnya adalah tentang sistem cor itu adalah sebuah cara mensederhanakan batako yang kemudian kita cetak langsung. Alasannya adalah penghematan dalam pada rangkaian pekerjaan. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami tentang penjelasan tentang sistem cor adalah sebuah cara, bukan merubah standar kenyamanan dan safety-nya kita abaikan. Oke, terima kasih sudah setia pada channel saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan teman-teman atau saudara-saudara semua. Salam satu profesi, sukses buat kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.